Kembali di Kompas Siang, Saudara. SLB Negeri 5 Selipi Jakarta sudah memulai program makan bergizi gratis sejak bulan November 2024. Pembagian makanan di SLB Negeri 5 Selipi Jakarta Barat terbagi menjadi 3 gelombang. SLB Negeri 5 Selipi juga memiliki menu khusus untuk siswa berkebutuhan khusus. Mereka tidak boleh mengonsumsi susu rasa coklat, hanya susu putih. Gelombang pertama makan bergizi gratis datang pukul setengah 7 pagi untuk siswa-siswi SLB kelas 1 hingga kelas 3. Gelombang kedua pukul setengah 8 pagi untuk kelas 4 hingga 6 dan terakhir jam setengah 10 pagi untuk siswa-siswi SMP dan SMA luar biasa. Jadi untuk kelas 1 sampai kelas 3 mereka mengirimkan di pukul setengah 7 sampai jam 7 kadang. Nah itu tadi kebetulan hari ini setengah 7 ya. Nah itu sebesar 35 ya untuk kelas 1 3. Kelas 4 sampai kelas 6 53. Itu kadang berbeda waktunya ya, pukul 7 sampai setengah 8 kadang. Ini nanti kami langsung guru piket dan tenaga kependidikan yang memberikan langsung kepada kelas-kelas. Nah itu diberikan nanti setengah 9 baru bersama-sama serentak. Nah nanti selesai makan tidak guru piket mengambil, tapi nanti anak-anak merapikan sendiri, kemudian ditempatkan di tempat meja piket di situ. Sementara itu, demi mempermudah distribusi makanan ke para murid, pihak sekolah di SMPN 8 Kota Gorontalo membentuk panitia khusus menangani makan bergizi gratis. Pihak sekolah juga telah menyiapkan air minum dan sendok bagi setiap siswa. Ada 574 siswa yang setiap harinya menerima program makan bergizi gratis dari pemerintah. Nah, setelah sampai di sekolah kita transit dulu di satu ruangan menunggu jam istirahat anak sekolah. Nah, setelah sampai jam istirahat kita akan distribusikan dengan di sekolah sudah kita bentuk panitianya khusus untuk distribusi makanan bergizi sehat ini. Jadi anak-anak menunggu di kelas untuk makan pada saat jam istirahat. Mereka sudah siapkan air dan sendok juga. Di Kota Medan, pelaksanaan program makan bergizi gratis menyasar pada sekolah-sekolah dasar. Namun, program makan bergizi gratis masih belum bisa dilakukan setiap harinya. Informasi dari Badan Gizi Nasional untuk minggu ini, makan bergizi gratis dilakukan satu hari saja di Sekolah Dasar Negeri 064965 Medan di Jalan Sidodame pada Selasa kemarin sebagai simulasi. Dan untuk minggu depan baru akan dilakukan setiap hari. Terus minggu depan insya Allah akan dilakukan secara aktif. Terkait mekanismenya, mereka akan hadir ke sekolah melalui kalau sosialisasi itu kan 3 tahap kan. Tahap pertama itu dilakukan pada pukul 9, itu khusus untuk kelas bawah, kelas 1 dan kelas 2. Kemudian tahap kedua itu jam 11, itu khusus kelas 5 dan kelas 6. Dan tahap 3-nya itu kelas 3 dan kelas 4 itu pukul 1 karena berhubung mereka masuknya sore. Jadi secara mekanisme seperti itu. Jadi untuk minggu ini cukup sekali dulu sebagai sosialisasi ya Pak ya? Berarti mulai minggu depan dilakukan setiap hari? Ya, itu informasi dari Badan Gizi Nasional kemarin. Untuk mengetahui jalannya program makan bergizi gratis, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya yang berada di SLB Negeri 5 Selipi Jakarta Barat dan Hence Tumilar di Kota Gorontalo. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Audrey Zevanya di Selipi Jakarta. Audrey, untuk saat ini bagaimana pelaksanaan dan juga distribusi makanan bergizi gratis ini bagi murid-murid SLB Negeri 5 di Selipi Jakarta Barat? Selamat siang Juno dan juga saudara. Kalau untuk pelaksanaan makan bergizi gratis di SLB Negeri 5 Selipi Jakarta Barat sendiri berjalan dengan lancar tentunya seperti biasanya. Karena kalau di SLB Negeri 5 Selipi sendiri ini bukan suatu hal yang baru karena dari bulan November 2024 kemarin
ini SLB Negeri 5 Selipi sudah melaksanakan program makan bergizi gratis yang tentunya diawali dengan uji coba terlebih dahulu yang kemudian ini terus berlanjut programnya hingga bulan Januari ini dan seterusnya. Nah, kalau untuk di SLB Negeri 5 Selipi Jakarta Barat sendiri ini tidak hanya ada anak SD tapi juga ada anak SMP dan juga SMA. Jadi kalau di total dari SD LB sampai dengan SMA LB ini ada sebanyak 197 anak yang menerima porsi makan bergizi gratis di sekolah ini. Dan untuk menu apa saja yang diterima tentunya sesuai dengan yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah, yakni menu 4 sehat 5 sempurna. Karbohidratnya tentu ada nasi, kemudian protein ada daging ayam atau ikan, ada tahu tempe, lalu ada sayur mayur dan juga ada buah serta susu. Nah, kalau untuk di sekolah luar biasa ini sendiri ada susu yang dikhususkan, yaitu untuk teman-teman berkebutuhan khusus. Beberapa diantaranya ini hanya boleh mengkonsumsi susu putih, jadi tidak boleh menerima susu perasa seperti susu rasa coklat atau rasa yang lainnya. Nah, kalau berbicara juga terkait dengan bagaimana pembagian makanannya, seperti yang sudah Anda sampaikan tadi, di SLB ini dibagi ke dalam 3 gelombang untuk pembagian makanannya. Untuk pukul 6:30 sampai dengan 8 pagi ini adalah pembagian makanan untuk teman-teman anak SD, dan untuk 9:30 pagi ini adalah gelombang ketiga untuk teman-teman siswa SMP LB sampai dengan SMA LB yang awalnya ini akan diterima terlebih dahulu oleh para guru piket, lalu kemudian dibagikan kepada setiap anak di kelas. Lalu setelah semuanya selesai makan, ini teman-teman SLB akan kembali secara mandiri mengembalikan alat makannya ke meja piket. Dan terkait dengan evaluasi, tadi kami sempat berbincang juga dengan Kepala Sekolah dari SLB Negeri 5 Selipi Jakarta Barat, Ibu Hani, ini menyampaikan ada beberapa hal yang disampaikan anak-anak, seperti misalnya pada awalnya rasa makanannya dikatakan cukup hambar. Lalu ada juga sempat terjadi beberapa menu makanan ini tidak lengkap isinya, begitu ada yang tidak ada sayurnya, ada yang tidak ada buahnya. Namun sejumlah evaluasi ini sudah disampaikan oleh pihak sekolah kepada Badan Gizi Nasional, dan respon dari Badan Gizi Nasional ini dikatakan sangat responsif dan cepat sekali tanggapannya dan segera diperbaiki, sehingga anak-anak yang ada di sekolah ini merasa tercukupi untuk kebutuhannya untuk pemenuhan gizinya. Itu yang bisa kami sampaikan. Juno, kembali ke studio. Terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Audrey Zevanya dari Selipi, Jakarta Barat. Lalu dari Jakarta kita menuju ke Gorontalo untuk memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis di hari ketiga. Ence, untuk saat ini seperti apa pandangan Anda dan juga pengamatan pembagian makan bergizi gratis di SMPN 8 Kota Gorontalo, dan informasinya sekolah membentuk panitia khusus dalam menangani program makan bergizi ini untuk menjaga higienitas dan juga kelaikan gizi bagi anak-anak. Ya, baik Juno, selamat siang dan juga saudara. Saya hari ini memantau pelaksanaan makan bergizi gratis di SMP Negeri 8 Kota Gorontalo, dan barusan 574 siswa yang ada di sekolah ini melakukan makan siang. Dan untuk memperlancar distribusi atau distribusi makanan ke siswa, pihak sekolah di sini membentuk panitia tersendiri untuk mempermudah pendistribusian makanan dengan membentuk panitia khusus. Dan distribusi makanan ini diterima oleh pihak sekolah sekitar pukul 11 siang. Dan kemudian disalurkan ke siswa-siswa yang sudah menunggu di dalam kelas sekitar pukul kurang lebih 15 menit jam 12 sebelum istirahat makan siang. Dan pola ini sengaja dibentuk dan ditangani khusus oleh tim panitia khusus yang dibentuk oleh sekolah. Sementara untuk mempermudah siswa, pihak sekolah juga telah menyiapkan sarana lain seperti menyiapkan sarana cuci tangan dan juga menyiapkan air minum dan alat peralatan makan kelengkapan lainnya di dalam kelas. Dan demi memastikan kesehatan higienisnya makanan yang diterima di sekolah, ya sekolah melakukan sortir lagi ketika menerima itu, walaupun hanya melakukan pemantauan kasat mata. Dan selebihnya memang dari pantauan kami di lapangan bahwa penanganan
atau higienisnya makanan yang dikelola di dapur atau di dapur umum sudah ditangani oleh Badan Gizi, oleh sejumlah petugas dari Badan Gizi, bahkan ada penempatan dari Badan POM daerah untuk memastikan higienisnya makanan yang nantinya didistribusi ke siswa. Dan pantauan kami juga bahwa ada penempatan sejumlah personil TNI yang terus berjaga-jaga di sekitar dapur agar memastikan keamanan di dapur tetap terjaga. Dan dapat kami informasikan bahwa untuk pendistribusian makanan di Gorontalo hari ketiga ini, sejak hari pertama dan sampai hari ketiga ini dilakukan dua pola, bahwa di pagi hari pukul 8 untuk PAUD dan kelas 1 dan kelas 2 SD, sementara jam 11 siang untuk tingkat kelas 3 sampai kelas 6 SD dan SMP SMA pada pukul 11 untuk makan siang gratis. Dan ini dari keterangan Danrem 133 Nani Wartabone pada peluncuran makan gratis pada Senin kemarin, bahwa makan gratis di Gorontalo ini akan diberlakukan secara terus-menerus. Sementara sekolah-sekolah yang belum mendapat makan gratis seperti ini masih menunggu titik-titik atau dapur-dapur yang masih sementara dibangun oleh pemerintah. Dan untuk berbagai kebutuhan lain seperti pasokan bahan baku dan sebagainya itu dari pihak pengelola selalu atau terus berkoordinasi dengan instansi terkait, dan dukungan program ini pun datang dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota serta instansi dan dinas terkait demi memperlancar program ini berlanjut secara terus-menerus. Terima kasih atas laporan Anda, Jones Kompas TV, Hence Timular dari Gorontalo, dan sebelumnya ada rekan Audrey Zevanya dari Slipi, Jakarta.